Oke teman-teman, kali ini kita memeriksa pemeriksaan HbA1c ya menggunakan teknik POCT, yang mana alatnya ini sudah saya nyalakan dan ini kelap-kelip sudah siap, tinggal kita buka. Ini sudah ready dan oke, di sini ada petunjuknya removing cartridge dengan cara dipencet ke samping ya, lalu ditarik. Nah, ini ada tempat holdernya, tempat pengukurannya, ini sudah dalam kondisi siap. Kemudian ini cartridge HbA1c yang akan kita gunakan. Sementara ini adalah spesimennya ya, spesimen pasien menggunakan darah EDTA ya. Kebetulan menggunakan darah EDTA memang karena yang diukur sini adalah hemoglobinnya ya, hemoglobin yang mengikat glukosa, sehingga pengukurannya menggunakan darah whole blood. Nah, ini cartridge-nya di sini Clover A1C self test cartridge. For use with Clover A1C self analyzer only for measuring hemoglobin A1C, satu test cartridge. Nah, ini ada masa expired date-nya. Ini tanggal 22 bulan 8 2022 dan ini penyimpanan suhunya secara derajat Celcius 2 sampai 32 derajat Celcius. Oke, langsung saja kita siapkan untuk pemeriksaannya ya. Oke, kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, ini ada dua bagian, ya kan, cartridge-nya. Ini bagian satu, ini bagian dua. Bagian satunya kita masukkan di sini menghadap yang bagian tulisannya sebelah kiri, sementara yang sebelah kanannya tidak. Jadi kita taruh dulu. Berarti siap kan? Nah, ini untuk menyimpling darah. Oleh sebab sebelumnya kita goyang dulu ya, karena ini ada cairannya supaya homogen. Nanti darahnya kita teteskan di ujung sini ya, karena saya tidak membawa tripod, jadi nanti langsung kita teteskan saja. Tapi sebelumnya darahnya kita homogenkan dulu ya. 8 impersi 8 impersi bolak-balik ya, 8 impersi. Setelah darahnya sudah homogen, berarti siap sudah kita mengambil spesimennya. Nah, untuk pengambilan darah kita bisa menggunakan kapiler ya, menggunakan kapiler. Oke, ini kapilerinya kita ambil, kapilerinya ya kan, bisa kita menggunakan kapileri, kemudian atau kita menggunakan mikropipet ya. Nah, ini kapilerinya kita teteskan ke ujung sini ya, ujung dari sini. Kita buka spesimennya, kemudian kapilerinya kita ambil sebanyak nah, sudah dapat spesimennya. Ini spesimennya kita ambil, kemudian kita tutup spesimennya, taruh di rak. Nah, spesimennya kita taruh di sini ya. Nah, sudah membentuk. Nah, sudah selesai. Ini spesimennya kita taruh. Oke, teman-teman. Lalu cartridge-nya kita taruh di sini. Taruh sini. Kemudian kita tekan. Nah, sudah tutup. Nah, ini akan melakukan proses pengukuran ya dengan alat ini HbA1c pasien. Ini sudah kita taruh tadi punya pasiennya. Lalu kita diamkan kurang lebih sekitar 5 menit untuk hasil pengukuran. Oke, kita sedikit berbicara mengenai HbA1c ya. HbA1c ini adalah hemoglobin yang mengikat gula dan dibawa berkeliling selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan. Jadi sesuai dengan umur eritrosit. Umur eritrosit sekitar 120 hari. Kalau 120 hari kurang lebih kalau kita bagi 1 bulan 30 berarti 4 bulan ya, tapi tidak dipercaya 4 bulan. Yang kurang lebih 2 sampai 3 bulan yang paling dipercaya. Nah, dengan mengukur HbA1c maka kita tahu bahwa kadar HbA1c ini menggambarkan kadar gula rata-rata pasien
harian hingga selama 3 bulan. Apabila HbA1c-nya itu rendah, berarti gula darahnya juga rendah. Apabila kadar HbA1c-nya itu dalam kondisi normal, berarti gula darahnya normal. Apabila HbA1c-nya itu dalam kondisi tinggi, berarti gula darahnya juga tinggi dalam jangka waktu 2-3 bulan ya. Dan ini cocok untuk pasien-pasien yang melakukan check up di poliklinik atau rawat jalan dari penyakit dalam, sehingga sekarang menjadi sebuah standar baru digunakan untuk pengobatan dan untuk resep obat. Jadi pemeriksaan ini penting ya di sebuah pelayanan, terutama di sebuah rumah sakit. Ada juga yang menggunakan teknik menggunakan alat yang lebih besar dan lebih rumit ya, sejenis kayak alat otometri ya. Tapi ini menggunakan portable. Dengan menggunakan portable ini atau alat POCT ini lebih praktis penggunaannya dan menggunakan sama satuannya, yaitu dalam persen ya, persen nanti akan disetarakan dengan kadar gula darah dalam miligram per dl atau milimol per liter. Oke, nanti kita bisa melihatnya nanti setelah pengukuran ini berapa kadarnya, dan kita cocokkan dengan tabel skor persen dalam miligram per dl yang setara dengan kadar glukosanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian lagi di sini kita tahu HbA1c ini lebih tidak bisa digunakan pada pasien dengan anemia ya, karena hemoglobinnya rendah, berarti nanti rendah palsu. Jadi harus diganti dengan pemeriksaan lain, misalnya fruktosamin. Ini fruktosamin yaitu albumin yang mengikat glukosa, umurnya sekitar 15 hari. Jadi nanti tinggal dikonversi ke HbA1c, maka kadarnya akan setara dengan HbA1c pada kasus-kasus diabetes mellitus dengan anemia. Jadi kalau pasiennya tidak anemia, bisa menggunakan HbA1c. Lalu pertanyaannya, berapa kadar hemoglobinnya yang kira-kira tidak anemia? Idealnya berada di atas 10,0. Artinya sekitar 11, 12 itu sudah bagus untuk pengukuran HbA1c. Tapi bila di bawah 10, kemungkinan bisa harus menggunakan fruktosamin ya, pengganti HbA1c. Oke, pentingnya ini ya untuk pemeriksaan HbA1c saat ini, pengganti dari kadar glukosa darah yang selalu diperiksa. Kalau diperiksa tiap hari, pasiennya akan kesulitan untuk diambil terus darahnya ya. Mungkin menggunakan capiller atau menggunakan vena. Tapi pada prinsipnya ini bisa disamakan atau dibarengi dengan pemeriksaan glukosa darah, itu akan lebih bagus pengukurannya HbA1c bersama-sama dengan glukosa darah puasa dan glukosa darah 2 jam PP ya, postprandial 2 jam sesudah makan. Oke ya, ini sudah menjelang akhir-akhir dari pengukuran ya HbA1c kita, kurang lebih 5 menit. Nah, nanti kita lihat nanti konversinya ya setelah keluar kadarnya ini. Tinggal 12 detik, 11 detik kita menunggu hasilnya keluar. Nah, kemudian lagi teman-teman, di sini yang paling penting di HbA1c sini, bahwa ini adalah estimasi, jadi tidak mesti harus tepat. Nah, ini kadarnya ya 6,6%. Oke, HbA1c-nya 6,6%. Sekarang kita lihat ya kadarnya dikonversi. Nah, ini saya tempel ya di kaca HbA1c mean blood glukosa, tes skornya. Nah, punya pasien tadi kita ukur 6,6 ya. 6,6 berarti dia berada di sini antara 7 dan 6, berarti kadar glukosa darahnya yaitu sekitar 115 sampai dengan 150, mungkin sekitar 120-an atau 125. Berarti dia untuk miligram per dl, dia rata-rata nanti kadar glukosa darahnya kurang lebih 120 sampai 130-an ya. Berarti dia ini berada di posisi good dan excellent ya. Kalau kita tidak diabetes mellitus,
itu harus berada di sekitar 6. 5 sampai 6 itu adalah untuk orang yang bukan diabetes mellitus. Kalau untuk yang pengendalian glukosa darah yang bagus untuk diabetes mellitus adalah yang di good, yaitu 7 sampai 8. Jadi nanti kisarannya 150 sampai 180. Tapi bila di action suggested, ini adalah pengendalian kadar glukosa darah yang buruk, sehingga HbA1c-nya misalnya 10, berarti dia setara dengan 250 mg per dl. Jadi kita bisa melihat di sini, kita dilihat dari bawah dulu ya. 4 itu setara dengan 50 mg per dl, hipoglikemia 5 setara dengan 80 mg per dl, 6 setara dengan 115, 7 setara dengan 150, 8 dengan setara dengan 180, 9 setara dengan 215, 10 setara dengan 250, 11 280, 12 315, 13 350, dan 14 380. Nanti kalau di atas 14 itu kurang lebih 450-an sampai dengan 500 ya kadar glukosa darah si pasien. Jadi hiperglikemia, kalau ke bawah ini yang hijau ini, hijau ke bawah ini 5 sampai 4 ini adalah hipoglikemi. Ya kan, yang ini 54 ini hipoglikemi. Kalau di warna merah ini adalah hiperglikemia yang tidak terkendali. Artinya tinggi ya, di atas 200. Kalau ini hiperglikemia yang lumayan terkendali di antara range 150 sampai 180. Ini sudah bagus untuk penderita diabetes mellitus, baik tipe 1 maupun tipe 2. Oke ya teman-teman, itu saja mengenai materi kita tentang HbA1c pada sekali ini. Semoga teman-teman bermanfaat bagi teman-teman dan bagi penderita diabetes mellitus. Semoga menjadi informasi dan edukasi tentang pengendalian glukosa dalam darah dan keterkaitan antara glukosa darah dan HbA1c. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.